yang paling Mbak Diah merasa gitu ya, yang paling berat menjadi seorang istri ketua DPD PKS itu apa sih, Mbak? Itu Haji Akur digadang-gadang jadi jadi Bupati Purwakarta ini. Gimana tuh Mbak Diah, tanggapan Mbak Diah? Ya kalau kemarin sih pas ngobrol-ngobrol ya. Sudah ada pembicaraan tapi di rumah. Ada cita-cita ke situ. PKS, podcast kita semua. Mbak Diah, bisa diceritakan nggak sih sama kita nih ya, apa bedanya Mbak Diah ketika menjadi istri seorang ketua DPD PKS di Purwakarta dengan seorang manajer di sebuah perusahaan di Purwakarta, Mbak? Apa bedanya? Bedanya yang sudah pasti kan kita punya tanggung jawab lebih ya Pak ya. Kalau dulu mungkin kalau di manajer perusahaan saya nggak gitu banyak bercampur gitu ya, karena urusan kantor ya kantor, urusan rumah gitu. Sekarang kalau di PKS nggak bisa. Nah otomatis harus turun juga kan, terutama karena kebetulan juga saya diamanahin di BPKK ya, bidang perempuan dan ketahanan keluarga, jadi harus ikut berdakwah juga lah kepada ibu-ibu terutama. Karena kan memang intinya karena bidang perempuan dan ketahanan keluarga itu kita mengupgrade kemampuan kader wanita juga ya terutama. Kemudian saya juga di peningkatan kapasitas anggota perempuan. Jadi pengennya tuh kita tetap juga turun gitu ke bawah. Dan kadang-kadang ada beberapa ibu-ibu yang lebih nyaman kan sama ibu-ibu. Tuh, Pak. Kaget nggak sih waktu pertama kali menjalani kaget juga sih Pak. Apa yang berubah? Karena pada prinsipnya saya tuh orangnya jarang keluar rumah. Jadi hanya kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yang saya konsultan gizi ya. Tapi kan itu sifatnya personal ya Pak ya. Jadi nggak ke masyarakat. Tapi ketika kita mulai ada tanggung jawab itu ya otomatis harus mulai ke. Yang paling drastis apa Mbak Diah? Drastis ya ke masyarakat. Jadi harus bisa ngomong, kemudian harus pede lah ya public speakingnya. Emang sebelumnya enggak? Saya cenderung kayak personal gitu Pak. Jadi dari dulu saya kerja juga kan konsultan ya. Jadi empat mata gitu. Kalau untuk di depan umum masih kagok tadinya. Tapi alhamdulillah seiring waktu berjalan belajar terus. Gimana sih kita kurangnya, terus gimana sih kita biar orang tuh mau dengar kita gitu, mau ikut kita gitu. Mbak Diah kayaknya orang introvert ya? Iya, awalnya gitu Pak. Sedikit teman gitu ya mungkin? Iya. Pilih-pilih gitu. Kurang banyak main, temannya dikit. Jadi saya punya teman itu dari SMP, SMA tuh setia sampai sekarang. Tapi bisa dihitung orang yang nggak banyak. Gitu. Karena memang saya sangat membelajar gitu Pak dari sekolah tuh. Benar-benar orang tua tuh belajar, berprestasi, gitu, ranking gitu. Dari dulu seperti itu didikannya. Tapi seiring waktu kita harus menyesuaikan kan ya, harus ke masyarakat, bertetangga juga kan, dan intinya terus berusaha memperbaiki gitu kemampuan. Terus pas waktu ini Mbak Diah waktu diumumin Haji Akur jadi ketua DPD PKS itu reaksi Mbak Diah ingat nggak gimana? Ya kalau ingat dulu itu ya sempat kaget sih Pak, karena kita merasa baru kan di Purwakarta baru. Sudah berapa tahun sekarang? Kalau nggak dengan salah, tahun ini? Itu 2019 ya? Iya. 4 tahun. Baru 4 tahun ya di Purwakarta. Jadi kita pindah ke Purwakarta itu 2015. Kenapa pindah ke Purwakarta? Itu sebenarnya awalnya tuh why-nya tuh hanya mendekatkan kantor. Kan selama ini kan 2 tahun Pak Haji Akur bolak-balik ya Bekasi Purwakarta. Jaraknya lebih jauh ke sana. Jauh dan nggak sehat kalau menurut saya. Karena apa? Subuh harus berangkat, pulang juga udah malam gitu. Jadi sama anak-anak ketemunya kan kurang. Memang anak-anak itu masih agak kecil-kecil lah ya, SD gitu. Tapi menurut saya kurang sehat lah ya, kurang sehat. Jadi berangkat tuh anak-anak belum bangun subuh kan, pulang udah pada tidur. Jadi akhirnya saya ngalah 2 tahun. Yaudah deh, nggak apa-apa kita pindah ke Purwakarta. Tadinya awalnya juga Pak Akur nggak percaya, beneran deh kamu mau gitu. Karena saya kan memang lahir besar di kota kan, di Jakarta gitu kan. Sementara Purwakarta itu nggak ada dalam bayangan kita. Nggak ada terlintas gitu. Apa yang Mbak Diah pertama kali jumpai di Purwakarta? Yang langsung, ternyata Purwakarta seperti ini gitu. Yang pasti dulu fasilitas kurang.
Karena kan Ya, kita kalau di betul. Jakarta kan ya ibaratnya ada mall, Tapi kan kemana-mana Mbak Dia gampang. juga nggak akses ke. Iya, saya emang itu kan. jarang-jarang keluar-keluar gitu. Tapi kan maksudnya kebutuhan apa kita cari mudah gitu ya. Betul. Nah, ketika di Purwakarta, saya dulu nggak tahu Pak belanja tukang sayur gitu. Jadi belanja di Giant dong, itu kan bengkak banget. Jadi kalau belanja sayur ke Giant, kita nggak tahu namanya ada pasar yang kaget Panorama, nggak tahu. Itu emang nggak tahu gitu Nggak ya? tahu. Karena saya kan kesini tuh belum banyak ya dulu di Koba itu di Koba. Jadi ketika ketemu Koba juga awalnya karena nyari sekolah. Cari sekolah nih yang sesuai sama kita ya, Abina, terus nggak sengaja, jadi situ ada perumahan, udah lewat, dia juga nggak lewat dalam sekolah, kita keluar tuh yang tekin, anak-anak udah protes tuh Pak, Ibu ngapain kesini, jalanannya jelek katanya kan gitu kan, dulu masih hancur lah ya jalan, tapi ya kita coba lihat dulu, ternyata Kodarullah dapat rumah di situ tuh enak gitu ya, maksudnya lingkungannya juga enak. Dulu masih sepi. Berarti sekarang hampir 8 atau 9 tahun di Purwakarta ya? Iya. Betah nggak? Betah sih, alhamdulillah betah. Kadang-kadang anak-anak yang suka pengen, Bu kembali yuk ke Jakarta atau tempat dulu gitu ya. Enggak, nah ini udah enak di sini. Jadi mudiknya sekarang ke Jakarta gimana? Enggak, tetap masih ke ke Jawa. Ngawi, Ngawi. Kampung Pak Arif. Ke Jakarta ya keluarga kan masih banyak juga. Tapi kalau bapak ibu saya kan udah nggak ada. Jadi saya ikut ke Pak Kur. Mbak Diah ya, ini yang paling Mbak Diah merasa gitu ya, yang paling berat menjadi seorang istri ketua DPD PKS itu apa sih Mbak? Yang paling berat itu ya sebenarnya kita nggak boleh merasa berat ya, karena ini kan amanah ya, sudah Allah tentukan ini jalannya seperti ini gitu. Tapi memang kita tuh sudah harus banyak ke masyarakat gitu. Masyarakat. Kalau dulu mungkin di perusahaan hanya kita keluarga gitu kan, paling Pak Akur cuma ngurusin karyawan karena HRD kan. Tapi sekarang tidak Pak, kadang apalagi kita ngerasa ya pas ketika COVID itu ya, pandemi, betapa banyak orang-orang yang kesulitan, atau apa kan ke kita ya larinya ya, kadang tuh anggota dewan gitu, nih bantu gini-gini, itu jadi bikin saya terharu banget, kalau kita tuh nggak bisa bantu. Tapi kan berarti didatangin orang banyak dong. Banyak. Terus gimana cara menentukan dia itu orang yang butuh atau cuma datang namanya juga anggota dewan? Sekarang udah tahu Pak. Udah tahu. Kalau dulu awal-awal mungkin gimana? Awal-awal ya sempat juga setiap yang datang kita kasih gitu ya bantuan. Terus sekarang kita udah bisa nyaring gitu ya, punya filter orang yang benar-benar butuh dengan yang memanfaatkan tuh kita udah tahu. Apa yang Mbak Diah rasakan adaptasi dari tadi menjadi seorang istri anggota dewan dan seorang ketua partai? Adaptasinya itu dulu kita mungkin cenderung mengutamakan ya keluarga gitu. Kalau sekarang sih anak-anak pun udah kita ajak diskusi ya, bahwa ayah udah bukan milik keluarga kita sebetulnya lah, maksudnya harus berbagi gitu ke masyarakat. Dan insya Allah anak-anak tahu karena mereka paham gitu ya. Walaupun mungkin ada protes-protes kecil, ya enakan dulu gitu kan. Kita nggak bisa seperti itu karena memang Allah sudah tentukan ini jalannya. Masih ada family time tapi ada, insya Allah ada. Kalau itu ada, karena biasanya kan kita kan kalau ada yang di pondok atau kuliah tuh pas ngumpul pasti usahakan. Kalau dulu kan mungkin lebih terjadwal gitu Pak. Kalau pas di perusahaan ya. Mungkin setiap pekan gitu ya. Kalau sekarang mungkin waktunya jadi berbeda kalau pas ya. memang bisa ya harus jalan gitu. Cari sesuatu cari waktu yang benar-benar ketemu walaupun mungkin kita nggak bisa schedule gitu. Tapi Mbak Diah sendiri setiap hari ketemu dengan Pak Haji nggak? Kalau sekarang ini dengan begitu banyak kesibukan dan kan. Kalau setiap hari sih enggak ya, karena kan sekarang ya ada kunjungan ke daerah. Tapi kita kan selalu ada grup keluarga, kemudian nanti biasanya video call. Nah, kemudian kalau Pak dinas luar gitu ya, biasanya saya yang video call, terus anak-anak juga bareng. Dan anak-anak juga sudah siap mungkin ya dengan karena resiko-resiko itu. Mungkin pas ketika Haji Akur diangkat jadi ketua DPD dan jadi anggota dewan, usia mereka juga sudah agak sudah agak besar ya. Betul. Walaupun ada protes-protes, tapi saya udah bilang kalau perlu apa-apa bilang. Tapi jangan pernah kecewa ketika kita udah planning nih Pak. Misalnya hari ini kesini ternyata nggak bisa. Udah janji nih. Ayo kan udah janji. Itu sering nggak kayak gitu? Sering, tapi jadi saya yang wakilin. Saya paling bilang,
itu udah resiko ayah udah milik umat gitu kan. Jadi awalnya kecewa sih enggak. Kita bisa menggantinya gitu dengan yang suatu yang lain di waktu yang lain kayak gitu ya. Waktu yang lain. Baik, Mbak Diah, kalau dari segi, punten ya, saya pengen nanya ini nih, kalau dari segi pemasukan ya ke dapur gitu ya ini, itu ada bedanya nggak sih jadi anggota dewan dan jadi manajer perusahaan gitu? Ya kalau misalnya dilihat pemasukan, fasilitas ya lebih enak di perusahaan. Karena kan kenapa memang itu? Apakah lebih besar di perusahaan gajinya gitu ya? Kalau gajinya detailnya kan saya nggak tahu persis gitu ya Pak ya. Karena kan kalau saya kan ini udah jatah belanja sekolah anak ini gitu ya udah dibagi. Tapi kalau yang saya lihat mungkin kalau sekarang karena mungkin image masyarakat tuh anggota dewan tuh wah gitu ya. Duitnya jadi, banyak gitu ya. Tapi betul nggak duitnya banyak? Ya Allah. Karena ternyata banyak pos yang harus dibagi gitu kan. Ya harus dibagi. Beda kan tadi saya bilang sama Bapak, kalau di perusahaan itu kan cenderung ke kita buat keluarga. Kita semuanya ya. Kemudian fasilitas kesehatan, kita kan jatahnya VIP Pak. Sekarang nggak ada gitu, kita pakai BPJS. Kemudian that's it ya, itu bedanya ya. Maksudnya dulu VIP, sekarang pakai BPJS. Padahal anggota dewan. Ya, terus ada bonus dari perusahaan. Kalau akhir tahun, sekarang kan nggak ada. THR ada, bonus ada beda. Sekarang nggak ada bonus, THR nggak ada. Oh nggak ada juga. Nggak ada, kayaknya. Jadi hanya all in lah ya gitu gaji. Ya gimana kita pintar-pintarnya. Kemudian memang ada beberapa orang tadi yang sekitar kita image-nya. Wah, ya itu proposal atau apa-apa. Tapi itu udah kita terima sih insya Allah Pak. Karena memang dari awal niat kita, ya ini amanah, kita bantu sebisa kita. Ya niatkan aja memang buat nambah amalan kita ya. Bismillah ya, mudah-mudahan. Soalnya saya juga ngobrol sama ketua praksi ya. Itu, wah istri saya tetap aja katanya pernah bilang begini. Mudah-mudahan nih Pak Deddy nggak keberatan saya bilang begini. Terus saya bilang begini, dulu waktu belum jadi anggota dewan yang masuk ke dapur itu segini. Nah ternyata sekarang yang setelah jadi anggota dewan malah masuknya segini gitu. Nah makanya saya konfirmasi ini ke salah satu. Nah Mbak Diah ya, ini apa yang paling berat selama ini ketika mendampingi Haji Akur sebagai tadi ya dua profesi? Yang paling berat sih kita nggak bisa jor-joran belanja atau apa kayak gitu. Maksudnya kayak liburan nih, kita kan dulu biasa ya misalnya. Itu tuh maksudnya nggak bisa jor-jorannya karena apa? Karena waktu kah atau karena menimbang hal yang lainnya lagi atau gimana? Menimbang hal, misalnya kan kadang kita suka liburan nih Pak, kalau wajib itu ya bukan. Biasanya kan Lebaran sama akhir tahun. Nah, kalau kita jalan-jalan lah kemana, padahal sebenarnya buat kita tuh nggak glamor lah, maksudnya nggak berlebihan lah ya, wajar lah kita silaturahmi. Kan saya Jogja ya, Bapak Ibu Jogja, masih ada keluarga di Jogja. Biasanya ya jalan ke Jogja kayak ini. Nah, Pak Arif tuh nggak mau kita expose. Sekarang kita terus nih, jangan nanti anggapnya uangnya banyak lah jalan-jalan, padahal sebenarnya enggak. Ya itu cuman ya sambil silaturahmi, kan biasanya Lebaran Pak, mudik lah ya gitu, jalan. Terus itu udah nggak mau. Terus kayak misalnya kesini, Pak Arif tuh paling nggak mau, Pak Akur ya. Jadi benar-benar menjaga. Walaupun sebenarnya ya uang kita juga gitu kan. Betul. Karena saya sendiri kan punya usaha itu kan megang lah ya gitu Pak. Karena nggak sepenuhnya nggak nunggu dari suami pengen beli apa. Cuman memang intinya kita nggak menonjolkan hal-hal yang berlebihan gitu. Mbak Diah, ini nggak ngobrol atau punya pengalaman seperti ini nggak sih? Oh iya, ini enaknya jadi istri seorang ketua partai, let's say PKS gitu, dengan sesama istri ketua partai yang lain. Mbak Diah ada ini nggak? Bedanya gitu maksudnya? Kayak gitu. Maksudnya ada pengalaman nggak? Misalnya, oh iya saya merasakan enaknya ini nih gitu. Kalau dapat privilege atau apakah kayak gitu. Misalnya anak mau masuk SMA nih kayak gitu. Kan suami aku kerjanya di anggota di dewan gitu. Enggak ada. Enggak. Karena saya selalu didik ke anak-anak, tunjukin kemampuan kamu sebisa mungkin. Jangan mengharapkan ya bantuan dari orang lain karena ya kita khawatirnya kan nanti
kamu bisa masuk karena gini. Padahal pengennya dari prestasi anak itu sendiri, bukan karena ya jabatan tapi itu. Mbak Dia sendiri ada nggak sih, maksudnya pengalaman seperti itu? Pengalaman, oh iya, karena saya istrinya Haji Akur loh, kayak gitu. Enggak. Walaupun di antara kader PKS sendiri. Enggak ininya. Saya sih ya mengalir aja Pak, sesuai kapabelnya aja gitu. Ya. Apakah Mbak Dia memosisikan diri sebagai penghubung ya antara kegiatan Haji Akur yang banyak banget di luar, kemudian dengan keluarga kayak gitu? Iya, jadi penghubung. Karena sekarang suka lupa kan Pak Arif, saking banyaknya padat kegiatan tuh. Ini kelewat. Makanya saya bilang kalau ada kegiatan bilang gitu. Jadi saya bisa ngingetin. Kadang kan suka bergesekan gitu Pak, beririsan. Soalnya tiba-tiba ini mendadak. Karena di Dewan sendiri nggak bisa schedule yang tetap. Tiba-tiba gitu. Perubahan yang mendadak. Itu kita menyesuaikan. Kalau anak-anak sih memang karena udah kita siapkan, ya tadi berbeda gitu maksudnya. Dengan posisi yang dulu, dengan sekarang berbeda. Kalau dulu kan tetap Pak jadwalnya. Berangkat pagi, pulang malam. Sabtu libur, Ahad libur gitu. Sekarang kan enggak, justru kunjungan itu berangkat Ahad malam sampai Rabu lah. Pulang, nanti lanjut lagi. Jadi di rumahnya hampir lebih sedikit dibanding dinas luar. Tapi kita bisa siasatin itu sih. Dan saya juga nggak banyak protes kok, karena memang udah di warning gitu sama Pak Haji Akur. Ini kondisinya seperti ini sekarang gitu. Ini ada selentingan ya, yang tidak tahu nih apakah takdir membawanya kemana ya. Itu Haji Akur digadang-gadang jadi Bupati Purwakarta ini. Gimana tuh Mbak Dia, tanggapan Mbak Dia? Ya kalau kemarin sih pas ngobrol-ngobrol ya. Sudah ada pembicaraan tapi di rumah. Ada cita-cita ke situ. Sebenarnya kalau mau jujur ya Pak, kita tuh ketika jadi dewan atau bupati, insya Allah nggak ngejar kekuasaan ya, apalagi kalau harta gitu kan. Ngejarnya apa dong? Jadi yang prinsip saya itu kalau harta itu bisa kita cari, nggak harus di dewan atau di kekuasaan gitu ya. Tapi kalau ini kita hanya menjalankan amanah, dan kan saya tuh inget banget waktu 2018. Kita baru kan ya di Purwakarta, sempat ada yang ngomong gini, Bu, ini Pak Haji Akur harus maju dewan dan diharapkan jadi. Saya juga sempat mikir, kita uangnya ada nggak ya gitu kan? Karena berpikir itu kan perlu modal besar gitu kan. Ya Bismillah lah, akhirnya kita sisihin tuh jatah bonus, jatah THR, yang bisa mungkin kita pakai buat ya jalan atau apa, ya udah dikumpulin. Dan alhamdulillah qadarullahnya itu jadi. Tapi yang saya ingat Pak Akur itu bilang, Presiden cuma pesan apa? Nggak bisa antum tuh senang-senang dengan posisi di perusahaan itu, sementara rakyat membutuhkan. Jadi itu yang kita kejar. Dan ketika kita lihat lagi di Purwakarta, nol kan, anggota dewannya. Ya, waktu itu. Kenapa kita nggak berjuang? Ternyata alhamdulillah dapat 5 itu kan. Karena memang dipesenin ikhtiar. Terus harus jadi. Dan kenapa juga salah satu faktornya itu nggak ngambil dapil 1. Nah, Pak Haji Akur kan di BC, akhirnya ngambil dapil 2 ya. Emang kita kerahin dulu tuh biasanya karyawan di Hino. Ini dukung Bapak, dukung Bapak. Saya ingat banget itu ada karyawan Hino yang perempuan. Ini dukung ya, ini bos aku. Sampai ketawa, padahal saya ada di grup itu gitu kan. Dia nggak ngeh juga. Terus saya juga ikut kampanyein, walaupun secara personal gitu Pak. Dan akhirnya seperti ini kan, perjalanannya ya, menjalankan amanahnya. Karena kita sendiri kalau kilas balik, kenapa sih kita bisa ke Purwakarta? Itu kan Allah semua yang gerakin. Betul. Padahal nggak pernah Pak, dalam pikiran saya itu Purwakarta. Karena saya juga nggak pernah lewat sini. Kalau ke Bandung kan pasti ke kereta, atau enggak yang Cipali. Cuma lewat doang gitu. Nah, jadi nggak pernah lewat sini. Cuma sekilas. Anak-anak juga gitu, iya ya Bu. Walaupun sempat protes awalnya, kenapa sih ibu ayah pindah ke Purwakarta gitu kan? Tapi ya itu perjalanan kan. Hidup. Betul. Tapi insya Allah sih Pak, apapun ya ketentuan Allah yang terbaik ya kita harus persiapkan. Mbak Dia ada nggak pesan kepada perempuan-perempuan Purwakarta lah ininya? Kalau saya pribadi sih pesannya ya kita harus terus upgrade gitu ya kemampuan kita gitu. Karena kan kalau kita lihat kebanyakan ketika kita diberi amanah,
terus kita nggak bisa mengupgrade membawa diri gitu ya, terutama ya, kita sulit juga nyentuh ke bawah. Nah, saya ingat banget tuh Pak, waktu tahun 2019 saya harus ikut kampanye itu ya. Kan Pak Arief lebih cenderung ke pengajian ibu-ibu. Kadang kalau nggak bisa saya suruh gantiin. Aduh, ibu ngomong apa gitu kan. Akhirnya saya ke depan itu, waktu itu sama Ustadz siapa ya, daerah Wanakerta tuh. Ustadz saya mohon maaf ya, saya nggak bisa bahasa Sunda. Terus, dan alhamdulillahnya sekarang udah bisa bahasa belum, Sunda? Belum juga. Ternyata sulit gitu ya bahasa Sunda. Jadi saya ngasih materi yang ringan-ringan aja, dan ibu-ibu itu alhamdulillah ya bisa nerima gitu. Dan saya ngerasakan di masyarakat bawah ya, desa itu ibu-ibunya tuh hangat. Itu sampai nggak enak Pak kalau ke sana itu, itu bawaannya banyak banget. Banyak ya. Kadang ada yang udah deket banget sampai kita anggap sebagai orang tua kita ya, emak gitu kalau manggilnya. Itu kalau datang juga katanya emang anaknya emak itu karyawan Hino. Jadi kedekatan sama Pak Arief mungkin dekat ya beberapa tuh. Itu luar biasa di jamunya. Sampai kita tuh nggak enak, "Ma, ini nggak bawa apa-apa," gitu kan. Karena saking kedekatannya. Tapi kalau saya lihat, mungkin pengen perubahan ya di Purwakarta. Ya walau alam nanti gimana hasilnya, yang penting kita berjuang dulu. Dan kedekatan itu nggak dibangun dalam sekejap ya. Enggak. Jadi kita juga sering silaturahmi. Jadi kalau satu titik tertentu saya harus ikut, saya ikut. Nggak bisa saya tolak. Jadi saya batalin tuh agenda saya gitu. Jadi udah dipesan deh besok harus ikut ini ke sini-sini, ya harus ikut. Tapi kalau saya nggak perlu ikut, saya nggak ikut gitu. Hatur nuhun Mbak Diah sudah datang ke sini memberikan sedikit kehidupan di rumah Ketua DPD PKS Purwakarta. Mudah-mudahan bisa lancar ya Pak ya ke depannya. Amin, mohon ya. Sukses selalu Mbak Diah. Amin. Sampaikan berkah manfaat amin. Ya. Sampaikan salam kepada Haji Akur. Insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.